Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Komandan Satuan Arlita Kurnia Dewi. Mohon izin Komandan Satuan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator Natalia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Rudi Pujono, Mas Agus, dan juga Mas Paulus, dan juga seluruh peserta question and answer pada malam hari ini. Semoga di malam yang hujan di Jogja, kita masih bisa berkumpul dalam Zoom meeting untuk tanya jawab mengenai prestasi dan juga kisah-kisah para alumni Menwa, di mana mereka sampai saat ini bahkan masih sering terjun untuk dan tahun kemarin juga ada Mas Paulus dan juga ada Mas Rudi yang sempat terjun di PKKBN di UPN pada tahun 2019. Dan di kesempatan baik ini dari Menwa UPN akhirnya bisa mengadakan kegiatan meeting di mana yang saya harapkan nanti adanya atlet-atlet penerjun baru di UPN supaya nanti kedepannya ada yang meneruskan dan melanjutkan dari angan-angan dan mas-mas sekalian yang selama ini sudah menjadi penerjun di UPN seperti itu. Dan tak lupa juga mari kita ucapkan banyak terima kasih dan ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dengan sehat walafiat dan tanpa halangan suatu apapun. Sedikit saja untuk sambutan dari saya selaku Komandan Satuan Menwa Kalimasada UPN Veteran Yogyakarta. Semoga nanti setelah acara hari ini menjadi tambahnya ilmu dan juga cerita-cerita tentang kisah terjun para mas-mas sekalian dan bermanfaat bagi peserta dan juga yang telah bergabung pada malam hari ini. Sekian untuk sambutan dari saya. Terima kasih, tetap semangat, dan untuk kegiatan ke depan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih kepada Komandan Satuan Arlita yang telah memberikan kata-kata sambutan. Selanjutnya, saya akan memutarkan video teaser yang berisi kegiatan terjun payung dari bapak-bapak, dari mas-mas kemarin pada PKKBN saya. Bapak-bapak ya. Kalah itu kebalik itu. Oh, Mas Rudi tadi salah jumlah terjun. Demikian video teaser dari kegiatan terjun payung tahun kemarin. Selanjutnya kita akan masuk dalam acara yang paling ditunggu-tunggu nih. Sebelumnya saya ingatkan kembali, untuk para peserta yang ingin bertanya bisa langsung mengetik pertanyaan di kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, sebelumnya ada pertanyaan, tak kenal maka tak sayang. Karena itu sebelum memulai Q&A, maka para pemateri boleh untuk memperkenalkan diri. Bisa dimulai dari Mas Rudi.
Selamat malam Mas Rudi. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat, baik-baik. Baik Mas. Silakan Mas untuk memperkenalkan diri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Pujono. Saya alumni UPN Fakultas Tambang angkatan 82. Ya, mungkin kalian belum lahir ya kayaknya ya. Pertama kali ikut pendidikan dasar Menwa tahun 83 Yuda 6. Kemudian setahun kemudian tahun 1984 saya ikut pendidikan terjun payung. Terjun bebas di Jogja pada saat itu dengan beberapa rekan, termasuk dari UPN juga ada beberapa rekan-rekan juga, rekan-rekan alumni Menwa, bahkan waktu itu komandan batalion saat itu Mas Timbul satu angkatan dengan saya waktu ikut pendidikan terjun bebas. Jadi kita rame-rame lah pada saat itu UPN termasuk mendominasi lah dalam beberapa tahun setelah angkatan saya pun banyak aktivis dari UPN, bahkan Menwanya juga yang ikut di dalam menjadi atlet terjun payung Yogyakarta pada saat itu. Saya saat ini sudah purna tugas ya. Saya 26 tahun bertugas di luar Jawa, di Papua, sesuai dengan profesi saya waktu itu sebagai sarjana tambang. Saya kerja di pertambangan di sana selama 26 tahun, otomatis kegiatan terjun saya berhenti. Jadi setelah saya purna tugas tahun 2017, sudah menjadi komitmen bahwa setelah saya pensiun, saya akan memulai lagi terjun. Karena apa? Ya, saya cinta olahraga ini dari awalnya. Jadi di dalam kegiatan terjun itu sangat banyak senangnya lah daripada sedihnya menurut saya. Kemudian kalau tadi diberikan ilustrasi oleh Dansat bahwa apa aja sih yang udah pernah diraih ya. Pada saat itu kegiatan kejuaraan terjun nggak sebanyak setelah tahun 90-an ya. Jadi pada saat 86 sampai tahun 90 itu sangat jarang. Tapi ya saya sempat ikut pertama kali tahun 86 kejuaraan ketepatan mendarat Jakarta Air Show. Kejurnas tahun 86. Pertama kali saya ikut lomba, 2 tahun setelah saya pendidikan. Saya dapat nomor 5 untuk kategori junior pada saat itu. Wah, seneng banget ya, karena pertama kali ikut sudah punya trofi walaupun nomor 5. Tapi ya itu prestasi saat itu sangat membanggakan. Kemudian setelah itu kosong tahun 89 kita ikut PON, masuk tim PON Jogja. Sayangnya Jogja waktu itu bergunya nomor 4, jadi kita nggak dapat medali ya untuk bergu putranya. Tapi tahun 90 kita ikut kejuaraan Jakarta International Air Show. Nah, ini kejuaraan lumayan, kategorinya internasional pada saat itu. Tahun 90 tim DIY dapat medali perak waktu itu. Saya ikut juga di situ. Kemudian praktis setelah tahun 90 itu saya bekerja, nggak ikut lomba. Jadi ikut lomba lagi setelah 28 tahun kemudian. Tepatnya 2018. Saya ikut lomba pertama kali setelah 28 tahun nggak ikut lomba. Ikut IOPC di Manado, tim DIY juga nomor 4. Ya, nggak sempat masuk podium waktu itu. Kemudian satu hal yang menarik, 2017 saya memulai lagi terjun itu, termasuk yang menemani saya terjun kembali adalah Mas Agus. Jadi setelah saya bekerja itu kadang-kadang saya kalau cuti suka terjun dan sebagainya. Terakhir saya terjun 2003. Kemudian terjun lagi 2017 setelah 14 tahun saya berhenti. Yang menemani saya Mas Agus. Jadi kebetulan saya dan Mas Agus dan ada instruktur, teman saya juga, yang menemani saya untuk memastikan saya masih
mengingat semua prosedur terjun dan sebagainya. Pertama kali ya saya didampingi terjun bersama-sama, termasuk Mas Agus yang ambil video juga. Setelah itu terjun kedua saya udah dilepas sendiri solo dan sampai sekarang. 2019, nah ini saya ikut prapon lagi, tapi tim DIY. Sudah tua gini masih ikut PON. Prapon ya alhamdulillah kita lolos di urutan ketiga. Ya sekarang tinggal persiapan untuk mengikuti PON tahun 2021 di Papua. Tim DIY Putra dan Putri kita masuk dalam 3 besar. Kegiatan lain ya sekarang saya selain terjun juga masih banyak kegiatan di Surabaya sendiri. Saya juga kebetulan sebagai pengurus di Perbakin tembak reaksi. Jadi saya juga sebagai ketua tembak reaksi Airsoft Perbakin Jatim. Jadi saya ada kegiatan banyak lah. Kalau kegiatan saya nggak kurang. Jadi memang saya sudah memutuskan pada saat saya pensiun. Saya pensiun tepat waktu karena waktu itu ya perusahaan meminta saya untuk diperpanjang, saya nggak mau. Bukan apa-apa, tapi saya kalau kerja terus saya nggak sempat main. Saya sudah kehilangan waktu main saya 26 tahun. Jadi saya nggak mau itu kehilangan, jadi saya mumpung masih sehat, saya ikut lagi diterjun, ditembak, ikut bahkan sekali-sekali saya menyelam bersama keluarga saya, diving di beberapa tempat di Indonesia. Itu aja lah ya, dari saya pikir kalau ada yang lain-lain nanti bisa sambil jalan, kurang lebihnya ya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rudi atas perkenalannya. Selanjutnya Mas Agus. Selamat malam Mas Agus. Selamat malam semuanya teman-teman yang ikut Zoom meeting. Selamat malam Komandan. Selamat malam Natali. Selamat malam Mas. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah diberi kesehatan dan sampai sekarang masih ceria. Siap Mas. Baik Mas, bisa untuk memperkenalkan diri agar kami lebih kenal lagi dengan Mas. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Rianto Purnomo, tapi sejak masuk di resimen mahasiswa di UPN, saya dipanggil Agus Ketek, karena dulu sejarahnya SMA itu saya senang panjat tebing, dan beberapa kali juara di panjat tebing, makanya, dasar Ketek. Ketek itu tau nggak? Ketek itu monyet. Monyet itu suka manjat-manjat gitu, makanya dipanggil Agus Ketek. Membenarkan teori Darwin kok itu. Jadi saya teknik perminyakan angkatan 85, terus kemudian Yuda 10 di resimen mahasiswa. Kemudian saya ikut bergabung terjun ya gara-gara Mas Rudi itu, karena rasanya kok jadi menwa terus ada demo terjun di mahasiswa itu gagah banget gitu ya. Jadi aku ikut-ikutan ngelihat Mas Rudi latihan, ikut ke sana lama-lama, ikut terjun gitu ya. Jadi saya ikut pendidikan terjun mestinya sih tahun 88 saya ikut daftar terjun, tetapi menjelang tes saya tabrakan naik motor pada waktu itu sehingga gagal, nggak jadi ikut tes. Dan di Jogja itu setiap 2 tahun baru ada pendidikan lagi. Tahun 90 saya baru masuk. Tahun 90 saya masuk dan sampai sekarang. Nah, untuk apalagi ya, alamat saya sekarang tinggal di Jakarta, di Pondok Gede. Terus sampai sekarang saya masih terjun. Benar yang disampaikan Mas Rudi itu dulu jam master saya. Jam master saya Mas Rudi nih. Tahun 90, tetapi Mas Rudi balik dari Freeport waktu itu, terus pengen terjun lagi, minta ditemenin saya gitu. Jadi saya yang bareng Mas Rudi, sebenarnya saya tahu dulu berhentinya Mas Rudi seperti apa, sehingga nggak banyak latihan lah, langsung aja loncat. Dijagain itu sebenarnya cuman buat
meyakinkan saja, tapi dari skillnya sih saya yakin lah pasti bisa. Dan benar, dia loncat sendiri, nyabut sendiri, semuanya nggak ada masalah. Ya udah, yang kedua langsung udah nggak mau lagi nemenin, sendiri aja saya gitu. Kalau dari sisi prestasi, alhamdulillah karena saya rutin ya, saya sejak tahun 90 terjun itu saya nggak lepas dari terjun, jadi setiap minggu boleh dibilang nggak pernah absen terjun. Terus kemudian kejuaraan-kejuaraan saya ikutin terus. Apa ya, kejuaraan mulai dari kejurnas, saya pernah dapat juara di Kalimantan Timur, tapi saya lupa tahun berapa ya. Terus IOPC waktu itu internasional, juara 2 juga, juara satunya dari Cina kalau nggak salah ya waktu itu, tahun 2015 kalau nggak salah. Saya juara 2, terus sebenarnya di logbook ketulis semua itu ada ini juara berapa juara, tapi saya sudah nggak terlalu rajin buka logbook, jadi banyak yang lupa lah. Nah, kurang lebih perkenalannya itu aja deh. Mungkin nanti sesi tanya jawab kalau misalnya mau lebih tahu lagi atau mengenal terjun payung lagi. Terima kasih, saya kembalikan ke Natalia. Terima kasih Mas Agus atas perkenalannya. Dan yang terakhir kepada Mas Paulus. Selamat malam Mas Paulus. Malam Mbak Natalia. Bagaimana kabarnya Mas? Baik, luar biasa. Baik Mas, disilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih waktunya Mbak Natalia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur karena malam ini kita bisa berkumpul bersama. Dan selamat malam Komandan, Mas Rudi, Mas Agus, senior, dan teman-teman semuanya. Tidak lupa saya ucapkan selamat Hari Natal bagi saudara-saudara atau teman-teman semua yang merayakan. Ya. Perkenalkan, saya Paulus Mujono. Ya, saya dari Fakultas Ekonomi. Saya masuk 87. Dan saya baru masuk Menwa tahun 90. Karena tahun 87 saya daftar, tahun 88 daftar, nggak keterima. Dulu mau masuk Menwa itu yang daftar bisa di atas 300. Jadi saya termasuk 2 kali tidak keterima, baru tahun 90 saya bisa bergabung dengan teman-teman Menwa. Ya. Itu, dan saya masuk di Yuda 13. Saya tahun 92 itu baru ikut pendidikan terjun. Ya. Awalnya dari Menwa itu banyak sekali yang saya dapatkan. Salah satunya itu selalu ikut di event-event kegiatan khususnya di DIY. Waktu itu saya jadi panitia 2 kali di kejuaraan terjun payung di Piala Kemerdekaan di UGM. Lalu di situ ya alhamdulillah dapat sedikit fee ya. Itu yang saya pakai untuk sekolah terjun ya. Beliau berdua ini, Mas Rudi dan Mas Agus ini adalah senior saya. Mas Agus itu master saya waktu saya loncat pertama ya. Dan Mas Rudi itu saya belajar saat Mas Rudi juga lipat payung, saya lihat-lihat dan sebagainya. Ya. Itu prestasi saya kalau dalam dunia terjun dibanding senior saya ini rigger lah. Ya. Jadi masih melayani mereka berdua, khususnya dalam hal kalau pertandingan. Jadi saya masih rigger, sama junior. Jadi prestasi saya belum ada, karena saya tahun 92 ikut terjun, 94 saya udah lulus, langsung kerja. Kerja di swasta itu susah sekali untuk izinnya. Baru setelah saya tahun 2006
menduduki ya store manager itu lebih bisa fleksibel untuk mengatur waktu sambil ikut sedikit terjun. Ya. Itu dan sampai saat ini saya masih bekerja di Matahari Dev Store. Ya, posisi saya masih regional manager, saya membawai store di Jawa Tengah dan DIY. Ya, itu perkenalannya, sedangkan motivasi saya ikut terjun ya waktu itu sama dengan Mas Agus. Pertama tertarik ya pertama-tama adalah keberanian itu aja dulu ya, baru akhirnya ya saya pun harus berani, saya ikut. Itu motivasi pertama kali yang saya niati dari awal, terus dapat fee, saya ikut sekolah waktu itu. Itu aja perkenalannya. Untuk meningkat waktu, ada kurang dan lebihnya waktu saya kembalikan Mbak Natalia. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Paulus atas perkenalannya. Wah, dewi aku ya Mas Rudi tadi. Pak, nek sampean Mas. Ya, Mas. Terima. Baru perkenalan sudah banyak memotivasi, ternyata banyak banget motivasi-motivasi yang bisa kami ambil dari perkenalan-perkenalan mas-mas kalian. Sekarang akan masuk pada sesi tanya jawab. Di sini kami sudah menampung beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan membacakan pertanyaan dari Fajri Amir. Izin bertanya, bagaimana perasaan mas-mas kalian saat pertama sekali terjun? Setelah itu, jikalau kami ingin menjadi penerjun, bagaimana hal yang harus kami lakukan? Siap, saya Yuda 44. Ini pertanyaan dari Yuda 44. Siap, mungkin pertanyaannya ditujukan untuk ketiga mas-mas. Mungkin bisa Mas Agus yang pertama menjawab. Dipersilakan, Mas. Siapa nih yang jawab? Mas Agus itu ditanya. Oh, sorry. Mas aku. Agus. Sorry. Ya, pertanyaannya bagaimana perasaan Mas saat pertama kali terjun? Oke, baik. Awalnya bahwa saya itu mengikuti Mas Rudi latihan. Kemudian saya pernah jadi panitia waktu mereka itu Mas Paulus. Oke. Jadi scoring di bawah. Sehingga saya penasaran sekali. Ternyata terjun cuma kayak gini ya, saya mau ikut lah gitu lah. Jadi pada saat saya daftar, saya ikut pendidikan dan pertama kali saya loncat itu ditantang saya sama senior waktu itu, ada Mbak dari UGM. Dia bilang, kalau nanti loncat dan berani bisa menyapa Jam Master dan menjulurkan lidah, maka saya sampai di bawah akan dikasih duit 100.000. 100.000 itu gede banget pada waktu itu. Jadi saya benar begitu saya loncat bareng sama satu Yuda dengan saya, Mbak Sarwina Evianti. Saya loncat pertama, Mbak Sarwina loncat kedua. Saya pada saat disuruh exit pakai Cessna itu, saya keluar 1, 2, 3, terus dikasih aba-aba oleh Jam Master. Oke, ready? Yang harus diikutin sama kita. Ready? Set, go. Sebelum saya ngomong go, saya pamit dulu. Sampai ketemu di bawah ya Evi, Mas Bejo, terus saya julurkan lidah gitu, saya loncat. Gitu lah. Jadi kalau dibilang pertanyaan perasaan pertama kali terjun, karena rasa ingin tahunya yang sangat tinggi itu, saya sama sekali nggak ada rasa takut. Dan benar sampai di bawah saya kasih 100.000. Gitu. Walaupun pada saat exit, harusnya ngitung 1.000, 2.000, 3.000 ngelihat handle, 4.000 pegang, 5.000 cabut, yang terjadi nggak gitu-gitu amat. Saya begitu loncat, 1.000, 2.000, 3. Tahu-tahu payungnya udah ngembang gitu aja. Kira-kira gitu untuk pertanyaan pertama, perasaannya seperti apa? Gitu. Dan untuk pertanyaan kedua, jikalau kami ingin menjadi penerjun, bagaimana hal yang harus kami lakukan? Apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang penerjun, Pak? Masih saya atau diganti Mas Rudi atau Paulus?
Ya, bisa juga Mas Rudi sekalian dengan menceritakan pengalaman pertama kali terjun Mas Rudi. Ayo silakan Mas Rudi. Oke, terima kasih waktunya. Langsung saya jawab dulu pertanyaannya ya. Untuk menjadi seorang penerjun, yang diperlukan hanyalah berbadan sehat ya. Fisik sehat juga. Berbadan sehat artinya kamu tidak mempunyai penyakit tertentu yang memberatkan ya. Apalagi sekarang udah beda. Karena terjun sekarang itu udah beda lah sistemnya dengan dulu. Kemudian sistem tes kesehatannya dulu kami memakai tes kesehatan standar TNI AU. Bahkan untuk psikotesnya juga dilaksanakan oleh Dinas Psikologi TNI AU. Jadi semuanya ikut itu. Jadi kayak tes akabri gitu ya waktu itu ya, waktu zaman itu. Walaupun standarnya tidak seperti mereka, tapi kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk yang sekarang ya adalah berbadan sehat. Terus kita tidak punya trauma ataupun takut ketinggian. Ya. Itu yang pertama. Badan sehat itu tentunya akan banyak membantu. Fisik yang sehat itu bisa dilatih. Tapi jiwa yang sehat itu harus dibawa dari lahir. Tentunya nggak banyak banget lah. Seperti syaratnya kalau kita mau ikut olahraga yang lain. Cuman diterjun dibutuhkan fisik yang sehat dan jiwa yang sehat dibuktikan dengan psikotes. Kemudian kita tidak punya trauma-trauma tertentu. Badan sehat adalah standar ya. Juga kita nanti di psikotes itu akan kelihatan kita juga tidak boleh terlalu berani. Kalau terlalu berani orang itu nanti nekat gitu ya. Jadi justru ketakutan itulah yang akan membuat kita hati-hati. Jadi kalau saya pernah ditanya orang, Mas nggak takut terjun? Siapa bilang? Ya, saya sampai sekarang masih punya ketakutan. Ya. Artinya ketakutan itu akan membuat kita lebih waspada, lebih hati-hati. Jangan sampai kita nggak punya itu. Walaupun kadarnya kita harus bisa mengendalikan. Jadi ketakutan itu sendiri harus dikontrol. Bukan untuk dibiarkan supaya kita ketakutan, akhirnya kita nggak pernah berani untuk terjun. Kemudian untuk pengalaman terjun dulu ya kita masih mengikuti sistem pendidikan yang lama ya. Kita awali pendidikan terjun bebas itu dengan 2 kali terjun statik. Terjun statik itu ibaratnya kalian loncat dalam keadaan tidur pun payung pasti ngembang. Ya. Jadi nggak perlu melakukan apa-apa, kita jatuh seperti kayu bakar gitu aja pasti kembang. Cuman di dalam pendidikan terjun bebas itu dituntut walaupun payung sudah pasti mengembang, kita sebagai Jammaster menuntut mereka itu untuk tetap sadar. Ya. Sadar dalam artian dia bisa merespon apa yang kita perintahkan, melakukan apa yang kita minta, seperti menghitung dan sebagainya. Ya mungkin awal seperti Mas Agus ceritakan tadi, suruh ngitung sampai 5.000, 4.000, tapi ya 1.000 udah tahu-tahu ngembang. Artinya memang kesadaran saat pertama itu belum sepenuhnya ya. Dan untuk saya sendiri ya sempat persekian detik itu sempat galau ya, wajar lah. Pada saat kita keluar dari pesawat gitu ya, Jammaster bilang go, saya sempat tertegun gitu. Tertegun saya ngelihat dia gitu. Yang bener nih. Go, sekali lagi baru saya loncat ya. Jadi ya memang itu respon orang macam-macam. Tapi yang penting kita dengan penuh kesadaran itu yang diperlukan sebagai penerjun. Selain berbadan sehat, tidak boleh nekat. Ya. Kita penerjun itu kehati-hatian kita adalah untuk supaya kita terjun aman dan bisa terjun lebih lama. Ya. Kita nggak pengen terjun cuma sekali. Udah itu ngapain gitu ya? Kita pengen terjun lebih lama, jadi untuk itu ya kita perlu mengutamakan keselamatan yang utama. Gitu. Silakan Mas Paulus kalau ada komen. Ya, nambahin saja ini. Senior-senior saja sudah lengkap itu. Ini kalau masalah perasaan, saya pikir masing-masing. Ya, tadi beliau berdua sudah sampaikan. Saya pun sama. Perasaan itu, ya rasa takut selama darah kita masih mengalir, orang itu pasti punya rasa takut. Tinggal bagaimana kita mengelola rasa itu sehingga jadi lebih positif. Ya itu tadi,
Positifnya adalah hati-hati. Makanya di situ sebelum kita loncat itu pasti sudah clear di darat dulu, baik fisik, alat dan perlengkapannya itu sudah clear dulu. Ya, makanya yakin kalau prepare sudah oke, pasti tinggal mengelola perasaan aja untuk loncat pertama kali. Ya, ya sama. Saya pun waktu loncat pertama kali juga tidak seperti beliau berdua langsung nya bagus. Saya masih becak dulu itu, makanya saya dulu Mas Agus saya becak dulu itu. Jadi kakinya ya mancal-mancal tuh nyari pijakan karena kan dari biasa mijak terus nggak ada apa-apa gitu. Ya, tapi oke semuanya jadi fun karena dari naik tinggian kita bisa menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Jadi kita sangat-sangat fun juga di situ. Ya, itu kalau yang untuk syaratnya tadi sudah dijelaskan, Mas Rudi sudah lengkap, hanya mungkin saya nambah satu, itu niat. Apapun seseorang kalau mau punya tujuan, harus diniati dengan sepenuh hati. Mau cepat lulus, ya harus niat. Belajar niat, giat. Nah, ada niat dulu di sini. Ya, itu sebagai embrio adalah niat. Ya, teman-teman ciptakan dulu kalau memang mau ikut terjun harus niat dulu. Ya, yang lain-lain sudah jelaskan lah. Karena nanti di psikotes itu sudah dilihat. Kalau orang yang overconfident pasti juga susah. Seperti Mas Agus bilang, oh jantungnya, denyutnya enggak seimbang, oh ini takut ketinggian dan sebagainya. Itu kan kelihatan di psikotes. Nanti akan terfilter di situ. Ya. Saya pikir itu aja Mas Rudi, Mas Agus, tambahan saya. Mbak Natalia, terima kasih. Terima kasih Mas Agus, Mas Rudi, dan Mas Paulus. Tadi Mas Rudi sempat bilang tentang tetap sadar. Saya penasaran, mungkin saat pengalaman terjun di atas, mas-mas yang udah banyak ini mungkin ada mendapati seperti yang mau terjun pertama kali mungkin sudah pingsan duluan di helikopter. Mungkin seperti itu. Soalnya saya sendiri pun kemarin sempat coba SRT, dan saya di atas sempat menangis. Mungkin ada yang sempat pingsan mungkin Pak. Mas, pengalaman-pengalaman seperti itu. Oke, aku jawab ya. Aku jawab ya. Sebenarnya kalau pingsan dalam arti beneran pingsan nggak sadarkan diri itu selama saya jadi jam master nggak pernah ada. Cuman pada saat kita loncat dari posisi diem, kemudian kita loncat, itu kan jatuh ya. Jatuh itu kan mengalami percepatan. Nah, itu yang membuat kita itu seperti tadi yang kayak apa ya, kayak tersentak gitu. Pernah kan kalau kita naik mobil dalam posisi kencang terus ada tanjakan yang atau apa tonjolan gitu, terus kita kan seperti kelempar gitu. Nah, pas mendaratnya lagi itu kan seperti nah kayak gitu. Nah, kira-kira seperti itu yang sedikit menghilangkan kesadaran kayak blackout gitu ya. Tetapi bahwa itu sudah diantisipasi, kita sudah latihan otomatisasi gerak, bahkan ada dulu saya cerita sekarang Letkol Nuni Intarti. Itu dulu pernah pada saat dia loncat, dia cerita, saya begitu loncat gelap, nggak ngelihat apa-apa gitu ya. Ya karena pada saat dia loncat, tanpa dia sadari, dua tangannya itu menutup matanya gitu. Begitu, oke, go, dia begitu go langsung nutup matanya gitu. Nah, gimana nggak gelap orang matamu ketutup sama tanganmu sendiri gitu ya. Nah, itu kejadian. Tapi itu tetap payungnya tercabut dan tetap aman lah, kira-kira gitu. Kalau tadi jawaban itu. Boleh sekalian aku jawab nggak? Nih ada satu pertanyaan bagus banget nih yang aku lihat nih. Yang positif dan negatifnya sebagai penerjun, boleh aku jawab langsung nggak? Siap, boleh Mas. Boleh ya? Siap, boleh. Nah, soalnya ini aku seru nih kayaknya. Positif dan negatifnya kalau aku bilang ya, positifnya terjun itu, ikut terjun itu banyak banget.
Dulu saya termasuk orang yang tidak disiplin. Tetapi dengan saya ikut terjun itu, secara tidak sadar saya terlatih untuk jadi disiplin. Karena mungkin saya harus ngelipet payung dengan benar-benar teliti. Nah, itu menuntut disiplin tinggi. Waktu di terjun payung, janjian dengan pesawat, kita mau terjun di titik demo yang waktunya benar-benar sudah harus dihitung. Jadi loncat, kebayang kan kalau upacara itu perwira upacara sudah di sini, waktunya demo terjun payung. Saat itu juga pesawat sudah harus ada di atas. Nah, itu manajemen waktu yang demikian per detik itu di terjun payung itu sangat-sangat dituntut gitu ya. Sehingga disiplin tanpa kita sadari itu kita jadi disiplin banget di terjun payung itu. Jadi kalau misalnya tadi contohnya aja waktu kita mau Zoom meeting ini kan dibilang jam 7:15 persiapan, 7:30 kita mulai, lihat aja Mas Rudi sudah standby, saya sudah standby, Mas Paulus sudah standby. Artinya memang kita udah terlatih untuk tepat waktu, untuk disiplin gitu ya. Itu. Terus kemudian secara pergaulan, secara nggak sadar saya itu kenal sama pilot-pilot, sama penerbang-penerbang, sama sesama penerjun angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, polisi. Link kita jadi banyak banget di sana. Terus saya yakin dari seluruh kegiatan, khususnya kalau mengenal pesawat dan merasakan naik pesawat, ya hanya penerjun yang bisa merasakan seluruh jenis pesawat. Saya boleh dibilang naik Cessna, naik Fokker, naik helikopter. Sementara saya naik airline yang kita harus beli tiket belum pernah sama sekali dulu. Sampai saya lulus, saya baru pernah naik pesawat yang airline. Tapi kalau pesawat terjun saya sudah ratusan kali. Ya, sementara kalau dari sisi negatifnya apa ya? Negatifnya sebenarnya bukan terjun ya karena kenal sama Mas Rudi, terus diajakin mabuk, diajakin ngebir, ya gara-gara Mas Rudi itu negatifnya buat saya. Dulu saya nggak pernah minum bir, nggak pernah. Itu karena Mas Rudi itu, jadi saya ikut-ikut. Negatifnya apa ya? Menurut saya sih sampai sekarang saya belum menemukan ya. Kecuali waktu buat mungkin waktunya kerja, terus kita harus bolos kerja karena ada terjun. Nah, itu mungkin dari sisi kerjanya jadi negatif. Tapi dari terjunnya sendiri, dari saya sendiri sih enggak. Itu aja, saya kembalikan ke moderator. Siap, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Ternyata seru juga ya, banyak merasakan pesawat-pesawat, helikopter. Di saat kami semua hanya merasakan pesawat penumpang, itu pun hanya diam gitu. Oke, mungkin dari Pak Paulus juga ingin menjawab positif dan negatif yang Bapak rasakan saat menjadi seorang penerjun. Dipersilakan Pak. Terima kasih Mbak Natalia. Ya, jadi tadi untuk positif negatif udah sama Mas Agus ya. Tapi positif dan negatif itu kembali lagi bagaimana kita melihatnya dan mengambil manfaatnya. Selama kita tidak bisa mengambil manfaat dimanapun kita berada atau di organisasi apapun atau di keluarga manapun, ya tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Ya, nah di terjun itu juga seperti itu. Kembali lagi kepada diri kita. Jadi Mas Agus salah satunya adalah relasinya luar biasa. Kita mau nggak berelasi? Nah, kembali lagi ke kita. Nah, jadi manfaat itu kembali lagi ke kita. Kalau saya yang saya rasakan manfaatnya, ya setelah saya bekerja, akhirnya banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa saya terapkan. Ya, misalnya tadi disiplin sudah, mau nggak mau kita bisa menjadi warna, apalagi menjadi leader. Ya,
Itu. Dan kita juga udah biasa ngambil keputusan itu, makanya kenapa saya dulu organisasi sosial udah oke. Saya ikut Menwa supaya disiplin, sudah oke. Saya ikut terjun. Tujuannya salah satunya juga kalau melihat orang terjun seperti itu setelah tahu teorinya, ya tidak bisa ngambil keputusan tuh mikir sampai 5 menit, nggak bisa, udah tepars itu. Lewat detik hitungannya udah ngambil keputusan itu. Nah, pengambilan keputusan ini yang saya dapat kita bisa mempercepat ataupun sudah dilatih walaupun dengan berbagai pertimbangan. Karena itu real, bukan teori kita mengambil keputusan kalau sudah di udara. Itu manfaat yang sangat-sangat positif buat saya ya. Di samping itu juga masalah mental ya. Kita mentalnya akan lebih terbangun, akan lebih fight gitu ya. Itu nambahin aja karena tadi sudah banyak pesan Mas Agus. Kalau negatifnya ya sekali lagi itu kembali ke kita karena mohon maaf generasi sekarang ini apalagi kan kuliah dituntut cepat. Nah, tadi pasti akan melihat oh ikut terjun, oh ikut Menwa, payah bikin kuliah saya terganggu, bikin waktu belajar kurang. Ini negatif akhirnya. Kembali lagi ke kita makanya. Ya. Nah, kalau saya itu justru positif. Ini mengajari saya karena waktu itu saya masuk Menwa juga tahun 90, 92 ikut terjun, 94 saya sudah lulus. Jadi saya nggak sempat sampai komandan, jadi kepala seksi pensiun saya. Karena udah lulus duluan. Nah dari situ saya tertantang ikut terjun itu juga saya rutin gitu. Nah saya bagi waktu. Ini adalah positifnya juga. Jadi negatifnya menurut saya hampir tidak ada. Selama kita juga ngambil yang positifnya saja gitu. Ya. Jadi nanti teman-teman merasa dengan ikut Menwa, ikut terjun jadi kuliah lama, ya jangan nyalain terjunnya, jangan nyalain Menwanya. Teman-teman yang kurang ada niat untuk membagi waktu. Kadang teman-teman kalau sadar tidak sadar, kalau menggunakan waktu tidur itu sesuai prosedur, umur teman-teman 30 tahun tidak sadar 10 tahun hanya untuk tidur. Nah, 10 tahun ini yang kita kelola untuk supaya kita tidak terlambat atau ini yang untuk menutupi yang tadi kurang waktu dan akhirnya jadi negatif. Itu kalau saya negatifnya tidak ada. Itu aja. Terima kasih. Mbak Natalia silakan. Terima kasih Pak Paulus atas jawaban dan motivasinya. Mungkin Pak Rudi ingin menambahkan dari negatif dan positifnya. Mengkoreksi aja. Siap. Komennya Mas Agus tadi negatifnya salah itu. Nggak ada itu ya negatifnya. Penerjun kok mabuk, nggak ada itu. Jadi jangan salahin. Jadi sebetulnya kalau positif tadi udah disinggung Mas Paulus bahwa kita terbiasa dalam berpikir cepat, ambil keputusan cepat. Itu salah satu positifnya ya. Karena kita biasa terlatih seperti itu. Jadi karena kita menyangkut keselamatan kita ya dan keselamatan orang lain tentunya, kita harus membiasakan diri disiplin. Kalau negatifnya, kalau menyangkut kuliah sih nggak ada ya. Waktu zaman saya kuliah, memang kuliahnya lama sih waktu itu. Pada zaman dulu kuliahnya lama. Jadi saya nggak ada masalah di kuliah dengan terjun. Justru setelah kuliah selesai itu yang masalah. Karena saya nggak kerja-kerja, keasikan terjun. Akhirnya setelah ditanya bolak-balik oleh orang tua saya, ya akhirnya saya memutuskan kerja lah. Kapan kamu kerja? Udah lulus ini. Kapan kamu kerja? Ntar lah, masih ada satu event lagi. Saya bilang. Satu event lagi saya pengen ikutan. Terakhir tahun 90 itu waktu Jakarta International Air Show. Terakhir saya ikut lomba. Jadi setelah lomba itu baru saya memikirkan untuk kerja. Jadi alhamdulillah ya lancar setelah itu. Jadi nggak ada negatifnya lah, banyak senengnya lah. Memang terjun itu harus fun ya. Nggak ada terjun yang tidak membuat orang senang. Apapun yang kita lakukan dengan senang tentunya membuat kita akan lebih cinta apa yang kita lakukan. Itu aja Mbak.
Terima kasih Mas Rudi atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ade Rahman Fauzi, izin bertanya, bila ingin mendaftar menjadi penerjun kemana dan berapa kos yang harus dibayarkan? Mungkin bisa untuk Mas Rudi yang menjawab. Oke, untuk saat ini kalau saya bilang saat ini karena kita khususnya di Jogja ya, belum ada lagi pendidikan untuk mengadakan angkatan baru ya dengan berbagai permasalahan karena kita harus berhubungan dengan Lanut Adi Sucipto yang tentunya akan memerlukan banyak dukungan dan menggunakan fasilitas dari mereka. Akan tetapi ada beberapa pilihan seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari UGM. Ya, saya berikan ilustrasi ya. UGM itu saat ini mereka mempunyai 11 penerjun baru. Ya. 11 penerjun baru yang dididik oleh TNI Angkatan Udara di Lanut Margahayu atas kerjasama UGM dan TNI AU, di mana sepenuhnya didukung oleh kampus UGM. Jadi ibaratnya kampus mendukung pendidikan terjun payung UGM saat ini. Nah, mereka dididik di Lanut Suleman Margahayu Bandung sampai lulus sebagai penerjun freefall. Kemudian sebelum pandemi kita juga ada pendidikan atau tempat pendidikan terjun payung mandiri ya yang dikelola oleh swasta. Waktu itu di Pangandaran, di lapangan terbang Nusa Wiru ya. Di situ ada para center yang melakukan pendidikan terjun free fall untuk orang sipil. Ya, jadi orang sipil bisa mendaftar, ikut kelas sampai terjun sampai lulus dengan mendapat sertifikat internasional ya. Jadi metode pendidikannya AFF atau Accelerated Free Fall yang dilakukan oleh instruktur yang bersertifikat internasional. Untuk biayanya waktu itu kurang lebih antara 25 sampai 30 juta lah. Untuk satu sesi latihan, dalam artian dari awal sampai lulus itu ada 9 kali loncat. Ada namanya 9 state yang harus dilakukan oleh penerjun. Dia sampai lulus kurang lebih 9 kali loncat. Itu kurang lebih biayanya segitu. Ya, saat ini memang terjun sudah walaupun difasilitasi oleh negara seperti TNI AU dan sebagainya juga kurang lebih cost-nya akan segitu. Kalau saya lihat di daerah-daerah lain seperti Lampung juga baru-baru ini mengadakan pendidikan untuk orang penerjun sipil, juga ikut di Margahayu. Kemudian satu lagi yang menarik adalah yang mempunyai unit terjun payung kampusnya yaitu di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Di Untan itu UKM-nya terjun payung. Ya, keren ya. Jadi unit kegiatan itu memiliki kegiatan terjun payung yang disupport oleh kampus. Jadi peralatan dan sebagainya, pendidikan dan sebagainya semua ditanggung oleh kampus dan mereka mempunyai ikatan dinas. Ikatan dinasnya dalam artian selama kamu menjadi mahasiswa, kamu wajib mewakili Untan maupun Pontianak atau Kalimantan Barat nanti akan lepas ikatan dinasnya setelah kamu lulus gitu ya. Jadi itu bagus juga untuk mengikat calon-calon atlet terjun. Jadi yang udah pasti Untan itu mempunyai UKM terjun payung. UGM ini baru ada angkatan baru 11 orang ini yang akan menjadi penerjun. Tapi sayangnya mereka ini sudah semesternya udah pada tua. Jadi saya yakin nggak akan lama dia akan menjadi atlet karena menjadi atlet dibutuhkan waktu yang agak panjang ya, nggak bisa instan. Gitu. Menjadi atlet khususnya untuk terjun payung itu ya memerlukan waktu ya, nggak bisa seperti olahraga yang lain bisa cepat misalnya, nggak bisa. Jadi kurang lebihnya seperti itu, Mbak Natalia. Baik, terima kasih Mas Rudi atas jawabannya.
Mungkin dari Mas Paulus dan Mas Agus ingin menambahkan. Boleh aku tambahin ya. Jadi seperti tadi dibilang Mas Rudi bahwa teknik untuk pendidikan terjun payung itu ada yang semi konvensional, ada yang AFF tadi. Kalau konvensional itu selama ini yang dilakukan di Jogja, nah itu mestinya biayanya jauh lebih murah. Setahu saya sih kisaran 10 jutaan lah untuk di Jogja untuk konvensional itu. Sementara kalau yang AFF itu tadi memang benar-benar profesional, artinya si jam masternya itu juga digaji sesuai profesinya dia. Sementara kalau di Jogja kan jam masternya seniornya sendiri, jadi boleh dibilang nggak gajian lah gitu ya. Tetapi yang perlu saya sampaikan, bahwa menariknya itu di Jogja, seperti tadi dibilang Mas Rudi, bahwa sejak tahun 90 itu aktivis terjun di Jogja itu dikuasai oleh teman-teman dari Menwa Batalion 4 loh. Bener, itu Menwa Batalion 4 dulu zaman saya kalau kita ada acara di Skomen atau ada acara seluruh Menwa Jogja ngumpul itu, yang pakai wing itu hampir semua anak UPN. Menwa lain nggak ada yang pakai wing, kecuali UGM. UGM aja cuman beberapa. Sehingga dulu pernah kejadian kami senior-senior itu mendatangi, berkunjung adik-adik di Puslapur Klaten. Dari Skomen bareng-bareng pakai kendaraan rame-rame, terus ada teman dari UPN namanya Ucok Nur Rahman Nasution, itu penerjun juga, Yuda 10 juga, ini kok ada dari Yongab pakai wing, dikejar sama dia. Dikejar, itu kamu dapat wing dari mana itu? Kenapa berani-beraninya pakai wing? Itu lari, itu dilepas itu bajunya sama dari Yongab itu. Karena apa? Kita tahu kenal yang pakai wing, yang penerjun itu hampir semuanya anak UPN. Ada beberapa sedikit dari UGM dan UII gitu ya. Tetapi hampir semua UPN. Makanya jujur seperti kemarin ada pertemuan di Jakarta waktu kita ngumpul-ngumpul belum lama ini, saya sampaikan ke sana bahwa sedih sekarang ini UPN nggak ada penerusnya. Sekarang kalah sama UGM. UGM ada 11 orang tadi yang dibilang Mas Rudi. Saya bilang kalau ini saya memberanikan diri, dan kebetulan saya juga salah satu pengurus di Terjun Payung Indonesia, di kalau dulu sebutannya Pordirga Terpa, tapi sekarang masuk komisi. Jadi Komisi Terjun Payung Indonesia, saya salah satu pengurusnya. Kalau memang dari UPN itu ada calon penerjun yang jumlahnya itu signifikan gitu ya, itu kita bisa ngajukan khusus nih pendidikan, nanti tinggal negosiasi ke pengurus di Jogja, kita dengan biaya yang lebih ringan, tetapi harus difahami bahwa mau tidak mau yang namanya olahraga terjun payung itu boleh dibilang olahraga mahal gitu ya. Mulai pendidikannya mahal, alat-alat yang dipakai juga mahal. Nah makanya dulu saya bisa karena saya masuk klub di Jogja itu, Mataram Sport Parachute Club, dia punya alatnya semua. Jadi saya tidak pernah beli payung, tidak pernah beli peralatan yang mahal, kecuali yang sifatnya pribadi seperti altimeter atau jumpsuit terjun, terus kemudian helmet itu memang nggak terlalu mahal dan itu terbeli ya saya. Tapi kalau payungnya sendiri sampai saya lulus nggak pernah bisa beli. Nah dulu salah satu penerjun Jogja yang bisa beli payung sendiri ya Mas Rudi itu. Yang lain nggak pernah. Nah, kalau sekarang Mas Paulus sudah kerja, ya dia punya payung sendiri. Saya sudah kerja, saya sudah punya payung sendiri. Tapi dulu mahasiswa enggak. Dan bayarnya benar, Mas Paulus nyambi-nyambi, nabung-nabung, dia bayar sendiri. Saya juga dulu gitu. Nah, kebetulan saya tinggal minta dan dikasih sama orang tua.
Nah, sehingga kalau saran saya, kita situasinya UGM sama situasinya UPN barangkali ada sedikit beda ya. Jadi jangan terlalu menggantungkan kampus lah. Kalau pengen terjun ya kita nabung sendirilah. Nanti dapatnya berapa, dapat subsidi, syukur-syukur dapat subsidi, bagus. Kira-kira gitulah tanggapan saya. Terima kasih Mas Agus atas jawabannya dan terima kasih juga atas ajakannya. Mungkin Pak Paulus ingin menambahkan. Saya pikir sudah cukup lah dari senior-senior saya. Saya pikir hampir sama memang. Sedikit nambahin dari terakhir tahun 96 itu kita masih bisa menyelenggarakan pendidikan waktu itu kebetulan kepala sekolahnya. Cuman setelah itu kenapa tidak bisa sampai sekarang? Karena saat ini Lanut itu tidak memiliki pesawat Cessna yang sekarang ada itu punya AAU untuk pendidikan mereka, siswa mereka. Nah, kalau dulu kita Lanut punya satu pesawat, jadi bisa kita kan seperti yang Mas Agus bilang, akhirnya biayanya juga hanya sekitar kemarin waktu saya 96 itu 8 jutaan. Nah, mungkin bisa lebih murah karena semuanya senior-senior yang melakukan dari persiapan, pelaksanaan, semua senior. Jadi semangatnya adalah semangat untuk memiliki adik-adik atau generasi penerus. Ya, kalau mendaftar gimana? Saya pikir seperti Mas Rudi sudah sampaikan, Mas Agus sampaikan, ayo ya kalau UPN bisa ya minimal 15 orang, 10 ke atas lah. Nanti coba kita pikirin. Nah, tinggal dari teman-teman juga biayanya kalau mau konvensional, AFF seperti yang Mas Agus sampaikan, tadi memang ya sampai kemarin nggak tahu, pastinya saya nggak tahu, tapi sekitar ya 25-an naik turun lah. Ya, kalau kita mau sendiri, tadi yang saya bilang konvensional, saya pikir lebih efisien. Ya, jadi cara mendaftarnya bisa di manual, ya bisa fasilitasi. Itu aja mungkin Mbak Natalia. Terima kasih Mas Paulus atas jawabannya. Yang selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Rizal Setiawan dari jurusan Agroteknologi. Apa saja poin-poin yang menjadi penilaian dalam lomba terjun payung? Mungkin yang pertama menjawab bisa Pak Paulus, dipersilakan Mas Paulus. Saya sedikit ya, ini karena pastinya beliau berdua itu yang tahu pasti, karena saya belum pernah jadi atlet ya. Saya paling hanya jadi ya tim demo aja ya. Tapi setahu saya, nanti kalau kurang atau salah mohon diluruskan Mas Agus, Mas Rudi, yaitu ada ketepatan mendarat perorangan maupun bergu. Ya, ada penilaian atau kejuaraan kerjasama di udara. Ya, baik itu sebelum payung mengembang maupun kerjasama setelah payung mengembang. Ya, jadi itu yang sedikit saya tahu yang sering dilombakan. Ya, ini Mas Rudi, Mas Agus ini yang lebih sudah sering mengikuti, mungkin ada yang lain atau ditambahkan, mau Mas silakan. Oke, saya tambahkan, tapi aku penasaran ini dari semua peserta videonya pada mati semua itu, pada dinyalain dong, pengen lihat Prama mukanya. nyala itu. Saya yang sudah tua jelek aja tak nyalain loh ya. Soundnya boleh dimatiin, tapi liatin dong mukanya biar udah kenal gitu. Jadi tadi udah disebut 3 nomor kejuaraan, ada ketepatan mendarat, ada kerjasama antar parachute atau canopy formation, terus kemudian ada kerjasama di udara yang di ini ada skydiving formation sebutannya. Sebenarnya ada lagi yang style itu kita mandiri sendiri, terus dengan gaya-gaya yang sudah ditentukan kita bikin manuver-manuver gerakan-gerakan gitu. Nah, saat ini lagi banyak juga berkembang nomor-nomor yang lain, tapi memang di kejuaraan dunia belum
resmi lah. Ada nomor rodeo. Rodeo itu ada 2 orang penerjun yang saling bikin manuver gitu. Terus yang lagi banyak sekarang, lagi populer banget itu ada indoor skydiving. Indoor skydiving itu bisa disebut juga wind tunnel. Itu coba deh browsing wind tunnel atau indoor skydiving. Itu atletnya masih muda-muda banget, lentur-lentur banget, itu bisa bikin manuver-manuver yang sangat bervariasi lah gitu ya. Itu banyak. Mungkin sebentar aku ada beberapa nanti nah ini aku ada nah ini indoor skydiving nih. Kira-kira seperti ini. Ini videonya. Share tuh kalau dibuka sama Nah, apa ini ini? di dalam tabung gitu. Bisa share screen-nya nggak? Share screen di open mungkin Mbak Natalia? Bisa, Pak. Bisa share screen. Tapi belum dibuka ini, nggak bisa. Coba. Nanti aku akan tunjukkan ini indoor skydiving itu kayak gini nih. Ini kalau dulu itu terjun langsung dari pesawat, nah ini kita bisa sebelum benar-benar loncat dari pesawat, kita bisa Oh sudah itu Mas Agus? Sudah dibuka? Mas, sudah bisa. Ini kita anaknya. Buka ketok aku. Kelihatan nggak? Nah, Belum. Nah ini nih, udah kelihatan. Ini ditabung. Nah, ini indoor skydiving. Anak lanang tuh Mas Agus ya? Nah, ini anakku yang laki. Ini kita belajar terbang di situ. Jadi nanti loncat dari pesawat itu kira-kira jatuhnya kayak gitu. Ini salah satu instrukturnya dari Paskas. Nah, dia ikut di situ. Kira-kira seperti itu. Ini sekarang juga banyak dilombakan. Cukup ya, kira-kira kayak gitu ya. Nah, itu indoor skydiving. Sekarang lagi populer. Oke, kalau jenis-jenis nomornya kurang lebih seperti itulah. Silakan, moderator lagi. Siap, terima kasih Mas Agus atas jawabannya. Mungkin Mas Rudi ingin menambahkan. Saya pikir udah cukup ya, Mas Agus sudah menjelaskan banyak. Cuman ada satu yang unik ya, di Jogja ini karena kita punya keterbatasan dengan pesawat yang ada di Jogja itu cuman kecil-kecil, artinya kita latihan dengan helikopter, dengan kadang-kadang pakai Cessna, artinya kita tidak bisa terbang tinggi. Jadi Jogja itu mempunyai atlet yang spesifik ya di nomor lombanya, yaitu ketepatan mendarat. Jogja hanya ikut di ketepatan mendarat dan itu jadi spesialisasi kita lah. Dengan sarana yang ada, maka Jogja memutuskan untuk kita fokus ke ketepatan mendarat. Ketepatan mendarat itu mungkin bisa dikasih ilustrasi bahwa kita terjun dari ketinggian kurang lebih 3.000 feet, ya. Kalau bergu itu berempat atau berlima, ya. Kita harus bisa mengatur urutan antara penerjun pertama dengan yang terakhir, sehingga kita akan mendarat secara bergantian. Penerjun 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana dia akan mendarat pada titik target yang bentuknya seperti piring. Ya. Dish itu diameternya 30 cm atau 15 meter radiusnya. Jadi 30 cm. Titik tengahnya itu titiknya cuma 2 cm. Plate-nya itu warnanya hitam, titik tengahnya itu warnanya kuning 2 cm, itu yang harus diinjak. Di mana prestasi terbaik adalah menginjak dengan setepat-tepatnya di titik tengahnya. Kalau dia tepat di tengah akan menyala secara digital nilai 0,00. Artinya dia tepat di titik zero. Ya. Dan seterusnya, semakin keluar 1 cm, 2 cm, dan terakhir itu 15, di luar itu dianggap 16 cm.
Jadi kita udah ketat sekali untuk perhitungannya, tidak bisa dimanipulasi karena itu menggunakan peralatan digital yang terukur. Kemudian ada juri juga yang mengawasi. Beda dengan zaman waktu saya pertama kali terjun. Pertama kali terjun itu kita terjun masuk di sasaran bentuknya lingkaran yang terdiri dari pasir, diameternya 10 meter. Di titik tengahnya itu ada suatu semacam plastik, bentuknya disk 10 cm, diletakkan di tengah. Pada saat penerjun mendarat, secepat-cepatnya juri akan menancapkan tonggak, nanti diukur dari center dengan meteran. Nah, pada saat itu sangat subjektif sekali ya. Kalau kita nariknya meterannya tegang ya kecil kan angkanya, kalau narik meterannya kendor jadinya 1 cm sangat berharga. Jadi saat ini ya udah terukur sangat akurat sehingga penerjun tidak bisa manipulasi karena angka digital itu akan dilihat oleh semua orang. Semua orang bisa melihat angka perolehan kita. Bahkan di nomor lomba kerjasama di udara, itu pun sudah sangat objektif, semua orang juga bisa lihat. Pada saat satu tim terjun, tim yang lain bisa melihat melalui live, secara live. Jadi dia masing-masing kontingen itu bisa menghitung berapa nilai tim yang sedang terjun. Jadi juri pun tidak bisa melakukan kecurangan. Kalau tim terjunnya melakukan kecurangan pun akan dilihat oleh banyak orang. Jadi sekarang penilaian terjun itu sangat ketat dan sangat terbuka dan objektif sekali. Jadi nggak ada lagi kecurangan-kecurangan yang bisa membuat peluang untuk membuat hasil kejuaraan itu tidak sesuai dengan aturan. Jadi kurang lebihnya seperti itu, moderator. Aku tambahin sedikit ya. Untuk nomor ketepatan mendarat tadi, ini aku punya video waktu latihan beberapa waktu yang lalu nih. Kayak gini nih, ini ketepatan mendarat. Nah itu titiknya itu seperti itu. Nah itu titik yang dimaksud Mas Rudi. Kira-kira itu. Terus ada lagi nih video yang lain. Membidik satu titik yang diameternya 2 cm itu. Nah, kira-kira bukan yang hitam ya, tapi titik kuning. Di pause coba. Aduh. Pause. Nah, itu ada pad hitam, terus di tengah-tengahnya itu ada titik kuning. Mana ya? Kelihatan nggak titik kuningnya? Nggak kelihatan. Ya, sebesar uang 500 lah titik kuningnya itu. Nah, titik kuning seperti koin lah, kira-kira gitu. Nah, itu yang kalau kita itu tepat di titik kuning itu, maka keluar angka 0, 00. Nah, itu yang titik paling tinggi. Tetapi begitu meleset 1 cm, itu tadi 1 cm, 2 cm, sampai maksimal 16. Gitu. Kira-kira gitu, Natalia. Terima kasih kepada Mas Bas yang sudah menjawab. Ternyata banyak banget ya yang antusias, sampai pertanyaannya sudah jauh sampai memasuki lomba. Oke. Apa? Ya, Mas. Oke, yang selanjutnya pertanyaan dari Kurniawan Dwi Prayogo. Apabila coba ikut terjun, apakah harus menjadi anggota Menwa terlebih dahulu? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh salah satu pembicara. Nah, jawab aja deh. Nggak harus ya. Nggak tahu kalau di UPN ya. Tapi kebetulan waktu di UGM kemarin tuh mereka semuanya Menwa. Ya. Kebetulan mereka semuanya Menwa. Karena apa? Kalau nggak salah saya dapat bocoran dari mereka. Kenapa Menwa? Karena salah satu menjadi daya tarik untuk menjadi Menwa. Karena rupanya di UGM kekurangan minat nih. Makanya si Menwa-Menwa yang ada suruh terjun untuk menarik minat-minat calon-calon Menwa. Jadi seperti itu yang kalau nggak salah ya. Tapi yang penting waktu angkatan saya pun tidak semuanya Menwa. Jadi ada mahasiswa UPN juga yang tidak Menwa ikut terjun juga, nggak masalah. Jadi untuk menjadi penerjun sipil kayak kita ini nggak harus menjadi Menwa dulu.
Bisa terjun dulu, kalau pengen jadi menwa ya silahkan. Kalau sudah jadi menwa pengen terjun ya silahkan. Jadi nggak ada pembatasan. Itu aja. Kalau menurut saya sih sangat rugi kalau bukan menwa gitu ya. Karena justru kita bisa tampil keren itu kalau di menwa gitu. Jadi ya sebenarnya sih benar yang dibilang Mas Rudi. Tapi kalau saya yang jadi kepala sekolah, kalau bukan dari menwa, saya nggak terima. Karena saya dengan di menwa itu saya sudah dapat bekal. Ini orangnya dari sisi disiplinnya udah dapat. Saya nggak perlu ngetes lagi. Dari sisi keberaniannya saya sudah dapat. Saya nggak perlu ngetes lagi gitu ya. Tapi kalau yang bukan dari menwa masih ragu-ragu. Jadi mesti ngikutin seleksi lagi lah. Artinya kalau dari menwa dapat prioritas utama lah. Gitu. Tapi sekaligus ya kita bisa tampil bergaya karena motivasi tertinggi saya justru ikut terjun itu apa sih? Ya enggak ya, udah cuman bergaya aja. Iya, coba bayangin saja kita bisa apa ya? Tampil di situ banyak menarik, bahkan ini ada kalau ada Mas Teguh seru nih. Nah, itu saya sebagai laki-laki yang menurut kata orang sih saya normal ya. Saya dulu kalau suka sama cewek, saya bujuk dengan terjun Mbak Bunga, kasihin, nah itu seru. Itu aja ya. Oke, makasih. Ya, nambahin juga kalau saya sih ya jadi menwa, dari menwa dulu. Paling nggak dari menwa itu 50-50. Dari sisi teman-teman, itu paling nggak teman-teman sudah melakukan persiapan paling tidak 30 atau 40% dari fisik, mental, disiplin. 50 yang kedua dari sisi penyelenggara, kalau nanti konvensional ataupun AFF, itu paling tidak pendidikannya tidak terlalu lama, sehingga tidak menyita waktu teman-teman kuliah. Kenapa tidak terlalu lama? Karena 30 atau 40% teman-teman sudah jalani dari disiplinnya, mentalnya, itu sudah jalan dulu, sudah disiapkan dulu gitu. Ya, itu kalau dari saya. Kenapa harus dari menwa? Pertimbangannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Saya juga izin menambahkan, ada baiknya untuk kalau ingin terjun payung ikut di menwa UPN. Kami juga masih membuka pendaftaran bagi yang tertarik yang seperti yang dibilang tadi, di menwa juga kita kan diajarkan mental, diajar disiplin, jadi setidaknya udah 30-40% ada bekal dan lebih bagus lagi, soalnya kebanyakan penyelenggaranya juga dari menwa, seperti bapak-bapak, seperti mas-mas kalian. Bapak lagi. Siap. Siap, jadi kalau tertarik bisa langsung join saja di menwa. Lagi nih, ada apa lagi? Silahkan, ada pertanyaan lagi? Apa ini? Siap, saya akan membacakan pertanyaan dari Manuel Aprilio dari Prodi Agroteknologi. Bagaimana cara Mas-Mas untuk membangkitkan keberanian dan rasa percaya diri jika ada seseorang yang takut untuk terjun? Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Sebenarnya sederhana sekali. Pada saat kita itu pengen terjun, maka bergaullah sama anak terjun. Dulu saya pemanjat tebing. Saya panjat tebing itu boleh dibilang berani ya. Tetapi saya jujur benar-benar nggak kebayang terjun payung itu. Tetapi saya masuk UPN, masuk di menwa, senior-senior saya pada terjun, dan seperti tadi saya bilang di awal, saya ikut mereka latihan, pada saat mereka ngelipat payung saya ikutin, mereka pada saat terjun saya ngelihat di bawah, sampai akhirnya yang tadinya terjun itu sangat menakutkan bagi kebanyakan orang, saya sampai berpendapat bahwa ternyata cuma kayak gitu ya. Kalau gitu mah saya juga bisa gitu loh. Itu jujur, dan
saya nggak bohong bahwa pertama kali terjun, saya benar-benar tidak ada rasa takut sedikit pun, walaupun setelah terjun kedua, saya baru takut. Karena terjun pertama ternyata keluar dari pesawat, lepas dari pesawat itu rasanya kayak gitu tuh ya. Nah, yang kedua saya baru ada rasa deg-degannya itu, walaupun ya sudah lumayan lah itu. Tapi deg-degannya atau takutnya itu justru terjun kedua. Itu cara supaya kita jadi berani ya datang, ikutin, bergaul sama mereka, dengerin cerita-ceritanya, itu akhirnya jadi nggak menakutkan. Akhirnya jadi ternyata cuman kayak gitu aja. Apalagi mengenal peralatan sekarang. Peralatan sekarang itu sudah sangat sudah sangat safe. Mulai dari payung utama, terus payung cadangan. Sekarang ini sudah ada ketentuan bahwa payung cadangan itu harus ada AOD. AOD itu Automatic Opening Device. Jadi harus dipasang di situ. Itu di-set di ketinggian sesuai dengan maunya kita. Kalau siswa itu di ketinggian 1.500 feet meledak dan payung cadangannya membuka. Tapi kalau yang instruktur di 750 feet kita set di situ sehingga kalau misalnya sampai di ketinggian 750 feet itu tidak ada reaksi buka payung, maka alat itu akan bekerja. Sehingga seperti Mas Rudi bilang tadi, kambing dikasih payung, dilempar dari pesawat, itu payungnya akan ngembang sendiri. Jadi dengan dijelaskan peralatannya yang sudah sedemikian modern, sudah sedemikian teruji, kemudian bergaul sama teman-teman, maka insya Allah sangat mengurangi rasa takut itu. Itu kira-kira jawabannya. Terima kasih Mas Agus atas jawabannya. Mungkin dari Mas Paulus atau Mas Rudi ingin menambahkan? Sedikit aja ya, boleh ya? Yap. Untuk membangkitkan keberanian untuk seorang penerjun ya. Ini pengalaman pada saat saya jadi Jamaster waktu itu. Pada tahun 88 ya. 88 itu saya pertama kali jadi Jamaster, harus menerjunkan 13 orang siswa. Calon penerjun sendirian saya waktu itu Jamasternya. Nah, yang pertama saya lakukan adalah melihat potensi mereka itu dari awal, karena saya akan menerjunkan mereka. Jadi pada saat dia masuk pertama kali di ground training itu sudah harus kita berikan pemahaman untuk membangkitkan keberanian. Artinya gini, kenapa mereka harus melakukan latihan ini, latihan itu, ini dan itu dan sebagainya selama ground school misalnya. Itu harus dijelaskan. Dengan diberi penjelasan, dia akan paham bahwa ini untuk menyelamatkan mereka. Ya. Itu yang pertama. Yang kemudian, yang kedua adalah kita memberikan pengetahuan, tentunya knowledge ya. Knowledge baik tentang tekniknya, tentang peralatannya, tentang prosedur dan sebagainya, semua harus dijelaskan secara detail. Sebagai Jamaster waktu itu saya harus menjelaskan secara detail bahwa kalau kamu melakukan ini, hasilnya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukan ini, hasilnya seperti ini. Jadi semua konsekuensi itu harus dijelaskan secara terbuka dan sangat jelas sampai mereka betul-betul paham bahwa setiap kegiatan, setiap gerakan itu pasti ada manfaatnya. Nah, disitulah akan membentuk suatu confidence ya, confident untuk si calon-calon penerjun itu. Nah, kemudian dalam sisi peralatan, kenapa dia harus melipat sendiri payungnya dengan didampingi? Baik, dia juga harus untuk memberikan tingkat kepercayaan diri bahwa ini payung ini yang dia pakai, gitu ya. Payung ini yang dia pakai, kamu harus melipat, caranya seperti ini, supaya nanti akan mengembang sempurna dan kamu akan mendarat dengan selamat. Ya, jadi seperti itu. Itu semua adalah basic yang harus kita berikan ya. Kalau sampai pada saatnya berkali-kali kita ulang-ulang dan orang itu masih tetap
takut, ya sudah. Saya sebagai Jam Master nggak akan memaksa. Ya. Nggak akan memaksa dalam artian terjun nggak boleh terpaksa. Karena kita bukan terjun yang dipaksa gitu ya. Karena masuk terjun itu dengan sukarela, karena kita ingin mendalami olahraga terjun payung secara fun, tentunya secara menyenangkan. Jadi nggak boleh terpaksa. Jadi Mas Paulus tadi udah singgung niatnya apa, gitu ya. Kalau di tengah jalan dia takut, kita treatment nggak bisa ya sudah. Saya nggak akan memaksa gitu ya. Jadi nggak akan yang namanya yang orang sudah takut kita paksa sampai berani, hasilnya pun nggak akan maksimal gitu ya. Karena pada saat saya jadi Jam Master, saya punya pengalaman, terpaksa saya telah menggrounded 2 orang siswa. Semuanya putri ya. Pada saat dia loncat pertama, kedua, dan seterusnya tidak bereaksi apa-apa, sehingga saya tidak bisa memaksa lebih jauh. Bahkan 1 orang pun saya lihat sudah ada perkembangan, saya paksa untuk free fall, ternyata yang mencabut alat otomatnya. Jadi ya saya nggak mau ambil resiko. Jadi dua-duanya saya grounded, saya luluskan cuma sampai statik saja, tidak sebagai penerjun free fall waktu itu. 2 orang terpaksa saya lakukan itu. Jadi keberanian dan sebagainya sebagai Jam Master saya harus mengamati dari awal sampai pada hari-hari penerjunan. Jadi terus didampingi itu ya, supaya keberaniannya makin lama makin membaik. Itu aja. Terima kasih Mas Rudi atas jawabannya. Mungkin Mas Paulus ingin menambahkan. Saya nambahin sedikit aja. Jadi secara teori lengkap sudah dijelaskan sama Mas Agus dan Mas Rudi. Jadi mungkin kalau saya nggak salah tangkap kan bagaimana menghilangkan rasa takut ya untuk terjun. Mungkin rasa takut dari diri kita yang saya maksud. Ya kita takut karena belum tahu. Nah tadi sudah dijelaskan sama beliau berdua, itu banyak teorinya, dikasih pelajarannya, disiapkan, prepare, dan semuanya. Kalau sudah tahu, tapi masih takut, ya kalau saya judulnya hanya satu, nekat udah selesai, jadi berani. Ya, nekat beda dengan ngawur. Kalau nekat, itu kita masih bisa melakukan sesuatu berdasarkan ilmu atau pengetahuan yang ada dalam diri kita. Tapi kalau ngawur itu gak mikir blas. Ya. Itu bedanya. Nah, setelah nanti nekat, Jam Master itu sudah semuanya pakai standar untuk ngerilis teman-teman terjun atau kita terjun. Nah, kalau kita sudah nekat, nanti setelah kejadian pertama, baru kita akan ngerti, oh seperti ini toh. Pasti di situ nanti akan timbul cara atau akan ada solusi untuk mengatasi ketakutan tadi. Kalau kita tidak nekat, ya kalau takut, ya takut terus. Walaupun sudah dikasih tahu takut, ya takut terus. Ya sama dengan Mbak Oh, jangan keluar malam di kuburan, nanti ada ini. Dibilangin di kuburan nggak ada apa-apa, kalau dia nggak dimasukin kuburan dulu juga tetap nggak berani. Makanya nekat aja dulu. Itu kalau saya, komando harus begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Paulus atas jawabannya. Lanjut, pertanyaan lagi ya. Izin Mas, saya boleh bertanya, soalnya saya penasaran. Iya, apa? Jadi kan saya selalu melihat dari jauh saat PKKBN kemarin. Saya penasaran apa saja alat yang digunakan saat terjun payung. Jadi apa saja alat yang Mas gunakan saat di apa istilahnya di udara, Mas. Alatnya selain tadi payungnya yang dijelaskan dilipat sendiri, apa saja selain payung, Mas? Terima kasih. Yang Indro. Mana udah speakernya udah. Halo, aku Ya. nyoba jawab ya. Terlihat, Mas. Nih, terlihat nggak peralatan yang kita pakai? Ada parasutnya sendiri. Itu ada satu set parasut itu dalam satu kontainer, dalam satu harness itu ada
parasut utama, parasut cadangan. Terus di dalamnya itu juga ada AOD-nya itu tadi. Terus jumpsuit untuk perlengkapan kita, terus ada pakaian kita, terus ada helm, ada goggle, kacamata, altimeter. Altimeter itu bisa dilengkapi dengan diter juga. Diter itu satu alat yang dipasang di helm tapi di dekat telinga. Itu dia akan menyala di ketinggian yang sudah kita set. Misalnya aku mau ngambil kamera, ngambil gambar, saya bawa video gitu ya. Video tapi videonya itu aku harus pantengin terus. Misalnya aku bawa siswa atau bawa kameramen dari tandem gitu, aku nggak boleh nengok-nengok ngelihat Alti nih. Aku set diter di telinga saya. Nah, di ketinggian yang sudah saya set, dia akan bunyi. Titit. Oh, itu berarti di ketinggian ini. Aku sudah di ketinggian ini, maka saatnya saya harus nyabut payung gitu. Glove itu ya tidak mutlak tapi sangat membantu. Ini foto-fotonya, ada helm, ada jumpsuitnya, payung, ini altimeternya, kemudian ini kamera, helm yang biasa dipakai oleh anak-anak terjun yang dulu. Ini kacamata, Google, ini salah satu kelengkapan kalau kita kerja sama antara parasut itu pisau yang untuk memutus tali kalau sampai antar parasut itu membelit, maka harus diputuskan untuk memisahkan. Sudah harus ada pisau ini. Setelah pisau ini dilepas, payung utamanya kita buang, kita melayang lagi, terus cabut payung cadangan. Ini glove, tapi di atasnya ada altimeter digital tadi. Terus, nah ini yang tadi saya bilang bahwa bisa nggak nih? Nah ini pad yang diameternya 15 cm, terus ini titik 5 diameter 5 cm. Ini pad yang zaman dulu tuh. Nah, setelah 5 cm ini semua orang bisa zero, berubah jadi 3 cm, dan yang terakhir sekarang 2 cm. Gitu. Ini jenis-jenis payung. Ini payung nomor kejuaraan SUP itu jauh-jauhan. Ini kerjasama antar parasut, tapi ini bukan lomba, tapi ini pemecahan rekor lah, itu banyak-banyakan. Ini yang tadi saya sebut tandem digendong. Ini saya kejuaraan saya di Makassar, landingnya di tengah laut tuh. Nah, pas kebetulan ada sunset, ada satu fotografer yang ini sangat, foto ini beredar banyak di medsos. Itu kebetulan, kebetulan saya. Ini saya kejuaraan di Malaysia, di Port Dickson. Ini salah satu pengembangan dari terjun payung. Kalau terjun payung itu dari pesawat, nah ini ada nomor lagi, walaupun ini belum resmi, tapi banyak dikenal, itu base jam. Base jam itu B-nya itu building, terus kemudian A-nya itu antena, S-nya itu apa ya? Structure. Jembatan dan sebagainya. Terus E-nya apa ya Mas ya? Lupa tuh. Nah, jadi Earth. Ya. Gunung ya. Jadi loncat yang bukan dari pesawat, tetapi bisa dari antena, bisa dari gedung, bisa dari jembatan, bisa dari tebing. Nah, itu disebut base jump ini. Ini salah satu keunggulan kalau dipakai untuk media promosi. Bawa payung, kemarin kita bawa merah putih, terus bawa bendera UPN juga. Nah, udahlah, lanjut itu. Nah, kira-kira itu tadi menjawab pertanyaan tadi.
alat-alat terjun payung itu tadi. Apalagi, Natalia? Siap, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Dan mungkin karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 21:19, mungkin masih ada satu pertanyaan lagi di sini. Dari Ilham Huga, berapa lama waktu pendidikan untuk terjun payung? Dipersilakan, Mas. Mungkin ada yang ingin menjawab waktu yang diperlukan dalam pendidikannya. Oh, oke. Pendidikan saya akan menjawab metode yang sekarang aja lah ya, karena metode yang dulu udah nggak dipakai lagi. Metode sekarang tuh kalau kita ikut pendidikan di lembaga pendidikan yang ada sekarang adalah di bawah TNI ya, TNI AU, itu kurang lebih bisa sebulan ya. Dari ground school sampai dia loncat kurang lebih sebulan. Tapi kalau kita ikut latihan mandiri melalui misalnya para center seperti yang saya sampaikan tadi di Nusa Wiru atau Pangandaran, mungkin 2 minggu udah bisa ya, sampai dia selesai free fall. Karena memang kalau ikut di lembaga pendidikan militer, prosedurnya sama dengan siswa TNI, jadi disamakan mereka. Dengan PDL dan sebagainya, suasananya benar-benar seperti pendidikan terjun militer. Tapi kalau di pendidikan yang swasta ataupun yang mandiri, dengan metode AFF di dulu yang ada tuh di Nusa Wiru itu kurang lebih 2 minggu udah bisa. Nggak terlalu lama lah, yang penting berbadan sehat dan sebagainya sudah diselesaikan di awal, kemudian ikut latihan fisik sebentar, ikut ground school, karena metodenya pun berbeda dengan dulu ya, karena yang sekarang AFF itu bisa dibayangkan dulu kita terjun, artinya instruktur hanya menghantar kita sampai di pintu pesawat. Setelah itu terserah Anda. Ya. Kalau zaman dulu begitu. Kalau zaman sekarang, AFF itu adalah satu siswa didampingi oleh 2 instruktur dan 1 kameramen. Ya, jadi lebih aman ya, lebih aman. Siswa yang belum pernah terjun didampingi instruktur kanan kiri, kita digandeng, dan 1 orang kameramen di depan yang untuk mengevaluasi gerakan kita. Nanti bertahap akan dilepas, tinggal 1 instruktur, sampai dia benar-benar bisa terjun mandiri. Itu yang kurang lebih 2 mingguan ya. Kalau diikut di lembaga pendidikan militer kurang lebih ya 1 bulan. Seperti itu. Aku tambahin ya. Sebenarnya itu yang disebut Mas Rudi sampai kalau konvensional 1 bulan, kalau di militer 2 minggu itu karena jumlah siswanya juga banyak. Tapi kalau seperti di Nusa Wiru jumlah siswanya cuma ada 3-4 orang, ya tinggal kita sesuaikan aja. Bahkan nih ada video nih, anakku waktu itu Tito ikut pendidikan di Nusa Wiru nih. Nah, ini dia dalam waktu 3 hari selesai nih. Seminggu karena banyak tunggu cuaca, tapi terjunnya sendiri cuma 3 hari, jadi sehari bisa 2-3 kali. Ini dia latihan pertama nih, dipegang oleh 2 orang jamaster, yang di belakangnya itu juga ada siswa yang dipegang oleh jamaster. Gitu. Tes, sadar nggak dia penerjun yang pertama. Dan yang pertama strukturnya dari Ibrahim sama Pak Rusli. Nah itu lihat Aldi, dia kasih tanda mau nyabut payung, dia nyabut payung. Nah itu penerjunan pertama. Dan di hari yang sama lanjut penerjunan kedua. Di penerjunan yang kedua, jadi sehari itu bisa 2-3 kali, 9 step itu 3 hari selesai waktu itu. Nah itu
lebih jelas. Yang kedua, ini kameramen yang disebut Mas Rudi tadi, ada kameramennya, jadi bisa merekam gerakannya seperti apa. Dia disuruh posisi handle cabutnya itu di mana, dia latih. Setelah dia cukup, maka akan disuruh nyabut di ketinggian yang sudah ditentukan. Nah, cukup kira-kira itu gambarannya. Terima kasih Mas Agus atas jawabannya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:25, maka sesi Q&A kali ini dicukupkan sampai di sini saja. Terima kasih atas kesediaan Mas-Mas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Dan juga bagi teman-teman yang merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai terjun payung, dapat bergabung bersama kami di Resimen Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Untuk informasi pendaftaran bisa dicek di IG kami @menwa_UPN-PYK. Mungkin dari sini juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab atau mungkin belum disampaikan, jadi sangat disarankan untuk yang tertarik bisa langsung bergabung dengan kami melalui IG yang tadi sudah saya bacakan. Ditunggu. Mungkin nambahin Mbak Natalia. Siap Pak, siap Mas. Teman-teman kalau ada memang yang mau niat tertarik dan memang mau ikut terjun benar, nanti bisa koordinasi dari satuan mungkin dengan Mas Rudi, karena mungkin setelah Januari nanti mungkin ada latihan persiapan PON lagi, sama nanti ada siswa UGM itu. Jadi teman-teman sudah punya gambaran, melihat di lapangan kondisi dan sebagainya. Kalau ada waktu, saya pikir akan lebih bagus itu mungkin Mbak Natalia. Terima kasih. Terima kasih Pak atas infonya. Terima kasih Mas atas infonya. Selanjutnya saya juga ingin mengingatkan untuk mengisi presensi dengan link yang telah dibagikan di kolom komentar bagi para peserta agar dapat mengisi presensi. Sekarang kita memasuki sesi penutup dalam acara Q&A ini. Sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan dari hasil Q&A malam ini. Dari Q&A ini banyak pengetahuan yang bisa kami dapatkan, seperti pengalaman-pengalaman dari mas-mas, motivasi-motivasi, sampai untuk mau mengikuti terjun payung. Serta yang pertama, syarat apa yang diperlukan, seperti berbadan sehat, tidak ada trauma, memiliki niat, dan memiliki jantung yang sehat. Dan tadi yang sempat saya tangkap, yang utama sadar. Kemudian, positif dan negatifnya, di mana di sini banyak sisi positif dan kurang sisi negatif, seperti sisi positifnya menjadi disiplin, menambah relasi dan memperluas link, merasakan berbagai pesawat, melatih mental, terbiasa mengambil keputusan, dan bisa membagi waktu. Sedangkan untuk sisi negatifnya sendiri mungkin untuk yang telah bekerja untuk membagi waktunya sendiri. Setelah itu ada juga untuk pendidikan dan juga untuk kos biaya yang dikeluarkan di sini dibagi dua, yaitu yang pertama untuk AFF di mana biayanya sekitar 25-30 juta. Di sini untuk master dan profesional, dan ada juga untuk pemula yang lebih murah sekitaran 10 juta setting konvensional. Setelah itu juga ada penilaian dalam lomba, seperti ketepatan mendarat, di mana ketepatan mendarat ini terjun di lingkaran seperti yang telah diputar videonya oleh Mas Agus tadi,
Jadi ada lingkaran berwarna kuning, di dalamnya ada yang berwarna hitam, dan ada lagi yang berwarna kuning di dalam. Setelah itu kerjasama di udara, ada diving koordinasi, style, rodeo, dan yang sekarang sedang banyak dilombakan yaitu indoor skydiving, seperti yang telah diputar juga tadi videonya. Dan untuk yang di Jogja yang unik adalah latihan dengan helikopter. Ada juga peralatan-peralatan yang digunakan saat mendarat, saat terjun payung seperti parasut AOD, jumpsuit, helm, kacamata, altimeter, dan glove. Sekian kesimpulan yang bisa saya tarik pada Q&A malam hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi. Mungkin diharapkan agar para peserta dapat mengaktifkan kamera. Oh, ternyata masih muda-muda, ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu ya. Ayo, Jadi tuwek Mas ya berarti. foto, ayo muncul. Ini nggak pede nih yang nggak nampilin wajahnya ini. Udah. Dalam hitungan 3, saya akan mengambil dokumentasi. Itu ada Mas Gilang, Mbak Lucy, Windy itu belum keluar itu. Loh, ada Mas Tris juga. Mas Tris, Halo, senior. Izin, Mas Tris, mohon maaf. Malam. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat Mas, sehat Mas. Suaranya masih sama seperti yang dulu. Halo Mas Rudi. Halo. Juga tidur itu, nggak dibuka fotonya. Kurniawan Dwi Ahmad. Udah diambil foto itu. Sudah belum Mbak Natali? Siap belum Mas? Di sini masih ada kendala dengan screenshot-nya Mas. Oh. Ini aku Ya. nah, udah tak foto nih beberapa. Yo. Tak kirim kemana nih fotonya? Bisa dari saya juga Mas. Ke komandan ya. Siap. Yuk mulai foto saja 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Komando. Komando. Oh, harus gitu kok. Komando. Komando matahari. 1, 2, 3. Yes ya. Ya, cukup mana? Terima kasih untuk para peserta yang telah on cam. Terima kasih semuanya, Mas Rudi, Mas Agus, Mas Tris, dan adik-adik dan teman-teman semua. Sehat selalu, sukses buat adik-adik semuanya. Sukses buat semuanya juga. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Agus, Mas welcome Paulus, Mas ya. Rudi. Siap. Ya. Terima kasih juga. Mas Tris yang sudah bergabung juga, terima kasih. Yap. Dan juga seluruh pesertanya yang sudah meluangkan waktunya, semoga untuk kedepannya bisa mengikuti pelatihan yang disampaikan oleh Mas Paulus.
izin karena tadi Januari ya Mas Rudi ya? Ya, Januari mulai lagi latihan lagi kita. Siap. Disilakan yang berminat bisa langsung menghubungi atau mengunjungi Instagram Menwa UPN. Selamat malam semuanya. Saya izin dulu, Mas. Yuk, Malam, see you. Jinlip ya. Salam sehat, Mas, untuk kita semua dan seluruh peserta. Siap. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai Itu ketemu Mas di lain Agus, kesempatan. Mas Tris. Sampai Teman-teman ketemu semua. semuanya. Selamat malam. Dadah. Ya. maaf Mas Wait. tadi karena kita mulainya dengan doa, maka ada baiknya kita juga menutup dengan doa. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Agus, Mas Paulus, dan Mas Rudi yang telah menyempatkan waktu hadir dan menjadi pemateri dalam Q&A kami kali ini. Terima kasih untuk motivasi-motivasinya juga Mas-Mas kalian. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktu untuk dapat hadir di sini. Jika ada yang tertarik untuk bergabung bersama kami, langsung saja cek pendaftarannya di IG kami. Dan juga jika kami mengadakan event-event lagi, jangan bosan-bosan untuk bergabung karena kami menunggu kehadiran kalian. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dan untuk peserta yang mungkin kelupaan untuk presensi, bisa mengisi presensi yang telah tersedia di kolom chat. Terima kasih. Sampai bertemu.